Selamat siang. Thank you so much for being here. Terima kasih sudah berada di sini. And I am just super glad today that my elder sister will be translating for me. Saya sangat senang bahwa saudari suster ini akan menerjemahkan. What a blessing it is to have family members who love the Lord. Adalah suatu berkat untuk mempunyai anggota keluarga yang mengasihi Tuhan. We're going to have a word of prayer, and with that, we will go straight to our study today. Kita akan berdoa dulu, baru kita akan langsung dalam pelajaran kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Dear God, thank you so much for this Sabbath. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk sahabat ini. Thank you, God, for loving us with an unconditional love. Terima kasih sudah mengasihi kami tanpa syarat. Thank you, God, for also giving us the religious freedom to still be able to freely worship you. Terima kasih juga Tuhan karena Kau sudah memberikan kami kebebasan beragama di mana kami bisa beribadah kepadamu dengan bebas. Lord, we know we don't have these privileges forever, so help us to make the best of these gifts. Kami tidak akan mempunyai kesempatan ini untuk seterusnya, jadi tolong kami untuk menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Lord, as we study your word, we humbly pray that you would teach us the divine things of yourself. Saat kami mempelajari firman-Mu, kami berdoa Engkau akan mengajarkan kami hal-hal suci tentang Engkau. Lord, I pray for my elder sister as she translates. I pray that you would be her speech, her strength, and her wisdom. Dan kepada saudari kami yang akan menerjemahkan, saya berdoa Engkau yang akan menaruh kata-kata kepadanya. We pray that your name will stand magnified above everything. Kami berdoa agar nama-Mu yang akan tetap dibesarkan di atas segalanya. Please wash us that we may receive you correctly today. Tolong sucikan kami agar kami dapat menerima Engkau dengan benar pada hari ini. We thank you in Jesus' name. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Welcome, friends, and we have a pretty intense study to go to today. Selamat datang semuanya, dan kita mempunyai pelajaran yang cukup intens, cukup mendalam pada hari ini. And what we're going to do is we're going to take a look at the book of Mark. That's what we're going to do. Apa yang kita akan lakukan hari ini adalah kita akan melihat buku Markus. You see, the gospel writers in the Bible, we see that not just the gospel writers, there are many writers in the Bible. Ada banyak penulis Alkitab, bukan hanya penulis kitab Injil. At the same time, you want to be able to differentiate. While there are many writers, the author is the same. The author is the Holy Spirit, just that the writers change. Ya, walaupun ada banyak penulis Alkitab, kita bisa membedakan mereka, tapi yang menjadi yang menjadi penulis yang sumbernya adalah Roh Kudus. Now, what's important to understand when we look at the Gospels, yang penting untuk kita mengerti pada saat kita membaca Injil, is that each of the Gospel writers bring a special personal burden to the book. Yaitu bahwa setiap penulis Injil ini mereka masing-masing mempunyai beban yang khusus. Let me quickly I won't go through all of them. Let me give you one example. John, for instance, is a book written by the youngest disciple. Jadi salah satu contohnya, saya tidak akan memberi banyak ya, saya memberikan satu contoh, yaitu Yohanes. Dia adalah yang termuda yang menulis. Over 90% of the book of John, you will find John sharing with you Jesus's personal interactions with somebody else. Lebih dari 90% yang ditulis oleh Yohanes, kita akan membaca tentang Yesus berinteraksi
dengan orang lain. Now, why does John do that? Mengapa Yohanes melakukan ini? You see, friends, John, having had spent personal time with Jesus, Jadi Yohanes karena dia sudah dia mencumai waktu pribadi yang banyak dengan Tuhan Yesus, has recognized that Jesus wants a personal relationship with each and every individual. jadi dia juga sudah melihat, dia bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga mau mempunyai waktu yang personal dengan semua orang. And so John repeatedly presents that in the book, one after another, personal interactions in almost over 90% of the book, dealing with these personal interactions between Jesus and someone else. Jadi berulang-ulang Yohanes menuliskan ini tentang hubungan atau interaksi pribadi dengan Tuhan Yesus. John wants you to know that that God wants a real relationship, a personal relationship with you. Jadi Yohanes benar-benar ingin menekankan bahwa Tuhan sangat ingin mempunyai hubungan yang pribadi dengan kita. So different gospel writers bringing different emphasis in their books. Jadi penulis Injil yang berbeda, mereka mempunyai penekanan yang berbeda dalam buku-buku ini. What we're taking a look at is the gospel according to Mark. Jadi yang akan kita lihat sekarang adalah Injil menurut Markus. But what's interesting is that Mark is actually the nephew of Peter. Yang menarik di sini adalah Markus sebenarnya adalah keponakan dari Petrus. And what you find in the book of Mark is actually the memories of Peter regarding Jesus. Jadi yang kita temukan dalam buku Markus sebenarnya adalah apa yang diingat oleh Petrus tentang Yesus. That's what you will find in the book of Mark. Itulah yang akan kita dapati dalam buku Markus. Now, you're very familiar with Peter. Ya, kita tentu sudah kenal dengan Petrus. Peter was a fisherman. Petrus adalah seorang nelayan. He was a man among men, a very popular sort of man. Dia adalah seorang pria yang cukup terkenal. You also know that Peter had a loud mouth. Kita juga tahu bahwa Petrus ini he talked a lot. He basically talked a lot. Dia banyak bicara. In fact, I would say he spoke before he thought. Ya, kita juga bisa katakan bahwa dia berbicara sebelum dia berpikir. And of course, that got him into trouble as well. Ya, dan itu membuat dia terdapat dalam masalah. But Peter was the kind of guy, the leader who wanted to get things done. Tapi Petrus ini adalah orang yang berjiwa pemimpin yang mau sesuatu itu terjadi. Ya. And hence Peter presents Jesus a little bit like himself. He likes to present Jesus as someone who gets things done. Jadi dia mempresentasikan Yesus seperti dirinya, yaitu orang yang ingin suatu pekerjaan itu selesai. I guess Peter likes that about Jesus, that Jesus is no lazy God. He's getting things done. Jadi Petrus juga menyukai ini tentang Yesus, yaitu orang yang mau suatu pekerjaan itu selesai. Let me illustrate briefly. Mari saya ilustrasikan dengan singkat. If you have the book of Mark, I'm going to read to you a few texts where you will see Peter using one or two words repeatedly. Jadi kalau Anda baca buku Markus, saya akan menunjukkan beberapa ayat yang menunjukkan Petrus berkata secara berulang-ulang. In the English, one of Peter's favorite words is immediately. Jadi kalau dalam bahasa Inggris salah satu kata favorit dari Petrus adalah immediately atau segera. For instance, in Mark 1 verse 12, it says, immediately the Spirit driveth him into the wilderness. Jadi contohnya adalah Markus 1 ayat 12, dibilang segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. In verse
In verse 18 of Mark 1, it says, and straightway they forsook their nets. Dalam ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. In verse 20, and straightway he called them. Dalam ayat 20, Yesus segera memanggil mereka. Verse 21, they went into Capernaum, and straightway on the Sabbath day he entered into the synagogue. Dalam ayat 21, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Verse 28, and immediately his fame spread abroad. Dalam ayat 28, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Verse 31, he came and took her by the hand and lifted her up, and immediately the fever left her. Ayat 31, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya yang membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Verse 42, as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him. Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Mark 2, verse 2, and straightway many were gathered together. Markus 2 ayat 2, lalu maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak ada segera, tapi ini menunjukkan segera ya. Mark 2 verse 8, and immediately when Jesus perceived in his spirit. Markus 2 ayat 8, tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya, ya, segera mengetahui dalam hatinya. Verse 12, and immediately he arose. Markus 2 ayat 12, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya. Mark chapter 4 verse 5. Mark 4 verse 5 says, some fell on stony ground where it had not much earth, and immediately it sprang up. Markus 4 ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Verse 16, Mark 4 verse 16, these are they likewise which are sown on stony ground, who when they have heard the word immediately receive it with gladness. Ayat 16, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Verse 29 of Mark 4, when the fruit is brought forth, immediately he put it in the sickle, because the harvest is come. Ayat 29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Friends, we've not even looked at the entire book. In just a few chapters, you can catch the excitement of Peter. For Peter, Jesus is working immediately. Jadi kita belum baca seluruhnya ya Kak, baru beberapa pasal kita lihat, tapi kita sudah melihat semangat dari Petrus betapa dia ingin menunjukkan Tuhan itu selalu segera. Mark and Peter want you to know that Christ always responds immediately. Jadi Markus dan Petrus ingin kita mengetahui bahwa Kristus selalu melakukan sesuatu dengan segera. Now, to bring the idea to depth, I'd like you to start working with me from the first chapter as we go to the story in chapter 5. We want to get to chapter 5, but let's start from chapter 1. Jadi untuk mempelajari ide ini lebih dalam lagi, kita belajari dulu ayat pasal 1, ada sampai pasal 5, tapi kita mulai dulu dari pasal 1. In Mark chapter 1, there's a man who's possessed by an evil spirit, and he is in church. Jadi di pasal 1 ada orang yang dirasuki oleh roh jahat dan dia berada and Jesus removes the evil spirit from this man. Dan Tuhan Yesus mengusir roh jahat ini dari orang itu. In the first chapter also, Peter's mother-in-law is unwell and Jesus heals her. Jadi dalam pasal 1 juga ibu mertua dari Petrus sedang sakit dan Yesus juga menyembuhkan dia. Also in the first chapter, Jesus heals a leper. Di pasal 1 juga Yesus menyembuhkan orang kusta.
In the second chapter, you're familiar with the story when a man's friends bring him down from the roof for Jesus to heal him. Dalam pasal 2 kita tahu cerita tentang orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya diturunkan melalui atap. In the third chapter, a man has a withered hand and Jesus restores his hand. Di pasal yang ketiga, seorang mempunyai tangan yang lumpuh dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. In chapter 4, Jesus is describing the different types of soils, which is the different types of individuals. Di pasal 4, Tuhan Yesus menjelaskan perbedaan bermacam-macam tanah yang berbeda yang melambangkan macam-macam hati orang yang berbeda-beda. He begins to speak of fruitfulness, how it's important to be fruitful. Tuhan Yesus membicarakan tentang berbuah ya, bagaimana sangat penting untuk kita berbuah. He then shares the parable of the seed. Kemudian dia juga membagikan perumpamaan tentang biji. Also, the story of the great pearl is also found in this same chapter, Mark 4. Jadi di pasal ini juga ada cerita tentang mutiara yang berharga. But we want to go towards the end of Mark chapter 4 as we get ready for Mark chapter 5. Jadi kita akan melihat akhir dari Markus pasal 4 saat kita mau mempersiapkan untuk mempelajari Markus pasal 5. Sister, if you could read for me, please, Mark 4, verse 36, please. Mark 4, 36. Oke, saya akan bacakan Markus 4 ayat 36. Mark 4:36. Yes, yes. Markus 4 ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. So we see Jesus is traveling in the ship with others, and he's going away from the multitude. Jadi Yesus sedang naik perahu dengan yang lainnya dan dia meninggalkan orang banyak itu. And so let's read verse 37, please. Verse 37. Oke, mari kita baca ayat 37. Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Now a storm has broken out. Jadi badai sudah datang. And we pick up the story in verse 38. Verse 38. Dan di pasal 38. Oh salah, ayat 38. Oh, I read it. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." All right, so they're trying to wake him, thinking he doesn't care what's going to happen to us. Jadi mereka mulai membangunkan dia dan merasa bahwa dia tidak peduli apa yang terjadi dengan mereka. And then those words in verse 39, please. Kemudian ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenang." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. So he calms the storm and then he says to the disciples, "Why are you so fearful?" in verse 40. Jadi di ayat 40 dia sudah menenangkan badai itu, terus dia bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" He says, "How is it that you have no faith?" Terus dia juga berkata, "Mengapa kamu tidak mempunyai iman?" And verse 41, the disciples say, "What manner of man this is that even the wind and the sea obey him?" Di ayat 41 mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Now this is a really important story because it's setting the stage for us. Ini adalah cerita yang sangat penting karena ini yang
yang It's preparing us for mendasari chapter 5. ya untuk mempersiapkan kita untuk chapter selanjutnya, pasal selanjutnya. Now, it becomes important to keep this in mind in the light of what's taking place in the next chapter. Jadi kita penting ya untuk kita mengingat apa yang terjadi di akhir pasal 4 ini saat kita mempelajari pasal selanjutnya yaitu pasal 5. So let's pick this up. Just if you could read for me Mark 5, verse 1 and 2, please. Oke, mari kita baca Markus 5 ayat 1. Mark 5 verse 1, 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2, yes. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. So the Bible tells us there was an individual who has an unclean spirit, an evil spirit. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ada seorang yang sedang kerasukan roh jahat. Now, if you read verse 3, we are told he stayed in the tombs and he could not even be bound with chains. Jadi di ayat 3 dikatakan bahwa orang itu diam di sana maksudnya di pekuburan dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Verse 5 gives us an important detail. It says he was in the mountains, in the tombs, he was crying and he was cutting himself with stones. Jadi di ayat 5 memberikan kita detail yang penting. Jadi dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Verse 6 tells us when he saw Jesus, he ran and worshipped him. Jadi di ayat 6 dikatakan ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Now, when Jesus finally asks him in verse 9, what is your name? Pada akhirnya Yesus bertanya kepadanya, siapa namamu? The answer comes, my name is Legion, for we are many. Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. So he besought him, verse 10, this tells us he besought him much that he would not send them away out of the country. Di ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. In verse 12, these devils, they say, oh, allow us to enter the swines. Dalam ayat 12, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Verse 13 tells us how they enter the swine and how the swine run off the cliff and they're all killed. Jadi di ayat 13, roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu dan mereka terjun dari tepi jurang dan mati lemas. Now, why is this story so important? Why are we even looking at it? Mengapa cerita ini sangat penting? Mengapa bahkan kita membacanya? You're very familiar with the story. Kita tentu sangat mengenal cerita ini. You've probably heard it several times or read through it several times. Mungkin kita sudah mendengar beberapa kali atau membacanya beberapa kali. In here is given a unique description of an individual under the possession of an evil spirit. Jadi di sini diberikan suatu deskripsi yang unik ya tentang seseorang yang sedang melakukan roh jahat. There are a few things that are very disturbing about this man. Ada beberapa hal yang cukup mengganggu ya dari orang ini. The Bible tells us, if you read verse 5, that he's found cutting himself with stones. Jadi di ayat 5 dikatakan dia memukuli dirinya dengan batu. Now, I don't know if it is that way in Indonesia, but in India, there's something that's very popular. Jadi saya nggak tahu ya kalau itu juga di Indonesia, tapi di India itu sesuatu yang sangat populer. It's really strange, but young people, in order to show their love for the people they love, they like to cut themselves. Jadi sangat aneh, tapi orang-orang muda kalau mereka mau menunjukkan bahwa mereka sayang kepada seseorang, mereka akan
mengiris-ngiris tubuhnya. When I was in middle school, Waktu saya masih di SMA atau SMP, I had a friend of mine who said that he loved this other classmate of ours so much. jadi saya punya teman yang berkata bahwa wah dia sangat mencintai ada seseorang. And to prove his love, he had literally cut her name in his arm, literally. Jadi untuk membuktikan cintanya itu, dia benar-benar memotong tangannya ya, mengiris tangannya, membentuk nama dari orang itu, dari gadis itu. Now, I don't know if you have that weird stuff in Indonesia as well, but that's what we have here in India. Saya tidak tahu kalau Anda mempunyai hal yang aneh seperti itu di Indonesia, tapi itulah yang terjadi di India. When I see that, I recognize, wait a minute, that's not the Lord's Holy Spirit asking you to do that. Waktu saya melihat itu, saya bilang, oh tunggu, ini bukanlah yang disuruh oleh Roh Kudus. For God nowhere in Scripture has ever asked us to cut each other's names on ourselves in order to show our love for each other. Nah, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menuliskan nama orang yang kita kasihi dengan menoreh-noreh kulit kita. But the Bible does tell me that when an evil spirit possesses you, you take pleasure, I guess, in cutting yourself. Tapi Alkitab katakan waktu ada roh jahat yang merasuki kita malah jadi senang untuk memotong-motong diri tubuh kita. So in verse 15, if you read, in verse 15 of the same chapter, Mark 5, you find something else about what happens when you're demon possessed. Jadi di ayat 15 kita temukan hal yang lain tentang apa yang terjadi pada saat kita sudah kerasukan setan. The Bible tells us that when they come to Jesus, they see the person who in the past was possessed with the devil. Jadi kita mengatakan bahwa saat mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Now, of course, Jesus had already healed him. He had removed the evil spirit now. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Tuhan Yesus sudah menyingkirkan roh jahat itu. And when the evil spirit was gone, the Bible says they saw this man sitting and clothed and in his right mind. Saat Tuhan Yesus sudah mengeluarkan roh jahat itu, orang-orang melihat dia duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras. I find that interesting that when the evil spirit was gone, he was now wearing clothes. Jadi saya dapati itu menarik ya, bahwa saat roh jahat itu keluar, dia sudah berpakaian. And that is a very important detail. Dan ini adalah suatu detail yang sangat penting. That when the evil spirit left, he now wanted to wear clothes. Yaitu pada saat roh jahat itu keluar, sekarang dia mau memakai pakaian. In other words, under the possession of the evil spirit, he was very comfortable with nudity. Dengan kata lain, pada waktu dia masih dirasuk oleh roh jahat, dia sangat nyaman dengan ketelanjangannya. Now that's very disturbing, friends. Ini suatu yang sangat mengganggu ya, sangat nggak bagus. Because that reveals that when someone's comfortable with displaying their body, something's not right spiritually. Ini menunjukkan bahwa kalau kita nyaman dengan menunjukkan tubuh kita, ada satu yang salah. And God's really expecting us to pay very close attention to this. Dan Tuhan sangat mengharapkan kita untuk benar-benar memperhatikan ini. But you see, someone's reading this and saying, I've got nothing to do with this story. This does not relate to me. Mungkin ada yang baca cerita ini dan merasa, ini nggak ada hubungannya dengan saya, nggak ada yang bisa diaplikasikan untuk saya. I've shown you some extreme manifestations of evil spirit possession. Ini adalah suatu yang sangat hebat ya dari kerasukan setan. But friends, if you pay attention,
you just might find that this story is very relatable. Tapi kalau kita benar-benar memperhatikan, kita akan dapati bahwa cerita ini sangat berhubungan dengan kita. Sure, this man was possessed by an evil spirit. Ya, memang orang ini sedang kerasukan roh jahat. And so he's behaving the way he's behaving. Makanya dia ya melakukan hal-hal yang ya dia lakukan saat itu. But you see, my question today, friends, is what possesses you? Tapi pertanyaannya sekarang adalah apa yang merasuki kita? That's the question of this story. Itu adalah pertanyaan dari cerita ini. It may not necessarily be an evil spirit that you are bowing before, but what else is possessing you? Ya mungkin saja bukan roh jahat yang sedang kita sembah, tapi apa hal yang lain yang sedang merasuki Anda? During the pandemic, at least amongst the young people, there is something that has really possessed young people. Selama pandemi ini, di antara orang-orang muda ada sesuatu yang sangat merasuki orang-orang muda. And I'm sure you may be familiar with that in Indonesia as well. Dan saya yakin mungkin Anda juga tahu ya tentang hal ini di Indonesia juga. And the thing that has possessed many young people is Netflix. Ada hal yang sangat merasuki orang-orang muda adalah Netflix. And this is where you can find all types of movies and I guess music and TV shows. Jadi Netflix ini adalah sesuatu di mana Anda bisa mendapati film atau musik atau acara-acara televisi. So there are many young people under the possession of this type of worldly media. Jadi banyak orang muda yang sedang dirasuki oleh media yang seperti ini. But then again, some young person is saying, that's not me. This story does not relate to me. Dan ada orang-orang muda yang waktu bicara membaca cerita ini, itu bukan aku. Cerita ini tidak ada hubungannya dengan aku. So my question then is, what possesses you then? Ya, jadi pertanyaan saya adalah, jadi apa yang merasuki Anda? Perhaps all this worldly stuff does not appeal to you, but I know there are many Christian brethren who are possessed by stress. Jadi mungkin hal-hal duniawi mungkin Anda tidak suka ya, tapi ada banyak juga orang-orang yang dirasuki oleh stres. There are many Adventist brethren that are possessed by the pressures of life. Banyak orang-orang Advent yang dirasuki oleh tekanan hidup. Many Adventist brethren that are possessed by fear. Ada banyak orang-orang Advent yang dirasuki rasa takut. Many brethren who are afraid of paying their bills. How will I pay my bills? Banyak orang-orang yang dirasuki atau takut dengan tagihan-tagihan. Bagaimana saya bisa membayar tagihan? And this fear literally cripples them. Dan ketakutan-ketakutan ini membuat mereka tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. There are others who are possessed by their hopes and dreams. Ada yang lain yang dirasuki dengan harapan mereka atau mimpi-mimpi mereka. They're so possessed by reaching and climbing up in the corporate business that they have no time to be with God. Mereka sangat dirasuki dengan usaha untuk naik di posisi di perusahaan sampai mereka tidak punya lagi waktu dengan Tuhan. Oh, there are others who are possessed by health. Dan ada juga yang dirasuki by what? Sorry, Pastor. Possessed by health. The dengan kesehatan. desire to be healthy. Karena suka banget untuk jadi sehat. Now, let me clarify that a little bit. God asks all of us to be healthy, right? Ya, tunggu ya, saya akan jelaskan sedikit. Kan memang Tuhan menginginkan kita untuk sehat. But the truth is, many have put their trust that health comes by eating and exercising, and they've stopped putting their trust in the Lord. Tapi ada banyak yang menaruh kepercayaan kepada kesehatan, yaitu harus dengan makan dan olahraga, dan tidak lagi menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan. Now, don't misunderstand me. It is important to eat right and exercise. Jangan salah mengerti ya, memang bagus untuk makan yang benar dan juga untuk berolahraga.
But again, for many of my young friends, the reason why they want to be healthy is not because they want to serve God. Tapi banyak dari orang-orang yang alasan mereka ingin sehat bukan karena mereka mau melayani Tuhan. The reason why they want to be healthy is they want to post pictures of themselves on Instagram. Tapi alasan mereka mau jadi sehat adalah supaya mereka bisa menaruh foto-foto mereka di Instagram. They want to show the world how healthy they are, not because they're serving God, but because they want to show off themselves. Mereka mau menunjukkan kepada dunia betapa mereka itu sehat, bukan karena mereka mau melayani Tuhan, tapi mau tunjukin lah, lihat nih saya sehat. Perhaps none of these is your struggle. Mungkin tidak ada dari contoh-contoh ini adalah pergumulan saudara. Hence, my question is, what possesses you, my dear friend? Nah, jadi pertanyaan saya adalah apa yang merasuki saudara? What is it that occupies your mind and your life so much that you have no time to prioritize God? Apa yang memenuhi hidup saudara, pikiran saudara, sampai-sampai saudara tidak punya lagi waktu untuk memprioritaskan Tuhan? Friends, the truth is the devil has not destroyed the church with tobacco and liquor. Saudara-saudara, kenyataannya adalah bahwa setan tidak menghancurkan gereja itu dengan minuman beralkohol atau rokok. Where the devil has really been successful in attacking the church is where he has gotten church members occupied and possessed by the world. Tapi setan benar-benar berhasil untuk menghancurkan gereja ini, yaitu pada saat orang-orang sangat memenuhi pikirannya dengan hal-hal yang lain selain Tuhan. He has succeeded by getting people worried rather than by allowing them to have faith. Dia sudah berhasil dengan membuat orang khawatir daripada tapi mereka tidak mempunyai iman. And so perhaps you're reading the story and saying, I don't relate to the story. This is not me. Jadi mungkin kita baca cerita ini dan aku cerita ini nggak ada hubungannya dengan saya. But the truth is, friends, just as this man was living in the tombs, if you're also possessed by some fear or something, you are also in a spiritual tomb. Tapi sebenarnya sama seperti orang ini yang tinggal di pekuburan, pada saat kita juga sedang tinggal dalam pekuburan kalau kita sedang dirasuki oleh hal-hal yang merasuki kita pada saat ini. And while this man was cutting himself with stones, there are many Christians today who cut themselves, they beat themselves spiritually. They beat themselves because of their failures and their hardships. Ya, saat orang ini dicerita dia juga memukuli dirinya dengan batu, banyak juga dari kita yang sedang memukuli diri kita dengan batu pada saat kita sedang kita merasa gagal. And while this man was bound with chains, there are many in the church who are bound with debt. Jadi pada saat orang ini dirantai, itu sebenarnya sama dengan kita yang sedang dirantai oleh kematian. There are others who are bound by disappointment. They can't seem to break the chains of disappointment. Ada juga yang dirantai dengan rasa kekecewaan. Mereka nggak bisa keluar dari rasa kekecewaan itu. Perhaps some church member will agree that just as the Bible says nobody could tame this man, jadi mungkin kita semua akan setuju sama seperti orang ini di dalam Alkitab dikatakan tidak ada yang bisa mengikat orang ini. perhaps someone can be honest and admit my bad habits are out of control. Nobody is able to tame me. Ya, kita juga mungkin kita bisa mengakui bahwa ada hal-hal kebiasaan buruk kita yang tidak bisa kita kontrol. The truth is, friends, I don't know what possesses you. Ya, saya memang tidak tahu apa yang merasuki saudara. But what I do know is that there's only one hope for all of us. Tapi yang saya tahu adalah hanya ada satu harapan untuk kita semua. Our problems may be different, our solution is one.
Masalah-masalah kita mungkin berbeda-beda, tapi penyelesaiannya, solusinya hanya satu. Just as Jesus asked the man, "What is your name?" and the response came, "Legion," because we are so many. Sama seperti pada saat Tuhan Yesus menanyakan orang ini, siapa namamu? Dan dia menjawab, Legion, karena kami banyak. Maybe someone here wants to say the same thing to Jesus. Jesus, there are so many problems in me. I don't know how to fix any of this. Mungkin kita akan menjawab yang sama kepada Yesus. Tuhan, saya mempunyai banyak masalah, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. And the truth of the matter is, friends, we don't have forever to fix our lives. We don't have eternity to fix our lives. Ya, kenyataannya bahwa kita tidak mempunyai waktu untuk memperbaiki kehidupan kita. For instance, if you read with me, sister, if you could read Hebrews 10, verse 37, it's a beautiful promise. Ya, contohnya kita dapat baca di dalam Ibrani 10 ayat verse what, Pastor? Hebrews 10, verse 37. 37. Ibrani Ya. 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Now, while that is a great promise, it is also a warning. Ya, ini adalah suatu janji yang indah, tapi ini juga adalah suatu peringatan. It is the promise of the coming of Jesus. Ini adalah janji kedatangan Yesus. But at the same time, it's a warning that he's coming soon. You don't have forever to fix yourself. Tapi ini juga di saat yang sama adalah suatu peringatan bahwa dia sudah akan datang. Jadi kita hanya punya sedikit waktu untuk memperbaiki hidup kita. That Jesus is the solution, and you can't be living in this possession forever because Jesus is coming soon. Get right with him today. Ya, Yesus adalah solusi kita dan kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. Yesus segera akan datang. Jadi kita harus segera memperbaiki hidup kita sekarang. There's a very disturbing quote you find in Desire of Ages regarding the story in Mark 5. Jadi ada suatu kutipan di Ellen White dalam Kerinduan Segala Zaman tentang cerita ini yang cukup mengganggu ya. So remember, we read at the beginning of Mark 5 that Jesus is in the ship and they reach the shore, and this man possessed by an evil spirit is running towards Jesus, right? Jadi kita ingat ya di awal pasal 5 bahwa Yesus ada di kapal, terus dia sedang menepi, terus orang ini langsung datang kepadanya. Now, Jesus was with the disciples, and the prophet tells us, what did the disciples do when they saw this man running? Jadi Yesus pada saat itu sedang dengan murid-muridnya. Dan ayat ini mengatakan apa yang dilakukan oleh murid-murid pada saat mereka melihat orang yang kerasukan jahat itu datang. So I put the quote in the chat box, and we'll just try to appreciate this. The prophet says that the disciples and their companions, they fled in terror when they saw this man possessed by an evil spirit running towards Jesus. They were so scared, they ran. Jadi kita lihat di dalam kutipan ini ya dari Kerinduan Segala Zaman bahwa pada saat murid-murid dan teman-teman mereka melihat orang itu, mereka lari ketakutan. But then as they were running, the prophet says they noticed that Jesus was not running with them. Tapi saat mereka lari, mereka akhirnya sadar bahwa Yesus tidak berlari bersama mereka. So they're looking around, why is Jesus not running with us? Jadi mereka melihat sekelilingnya dan mencari-cari dan waduh, kenapa Tuhan Yesus nggak lari dengan kita? Notice they're thinking, they're scared, and so they're thinking Jesus should be scared with us also. Nah, perhatikan ya cara berpikir mereka. Mereka kan takut dan mereka berpikir Yesus juga harusnya takut. But Jesus wasn't scared. Tapi Yesus tidak takut. They looked back and Jesus was still there. He had not run. He was just there. Lihat ke belakang dan Yesus ada di situ. Dia tidak lari, dia ada di situ. It's a very disturbing picture of the church. Ini adalah suatu gambaran, suatu gereja yang cukup mengganggu.
They were the disciples, they were the church. Mereka adalah murid-murid, mereka adalah gereja. And when crisis hit, the church was running away from Jesus. The crazy devil-possessed man was running to Jesus. Dan pada saat murid-murid ini, yaitu gereja ini sedang lari menjauh dari Yesus, orang yang kerasukan ini malah sedang mendekati Yesus. Actually, a very shameful story. Ini suatu cerita yang sangat memalukan. The church is running from Jesus. The world is running to Jesus. What's going on? Gereja sedang lari dari Yesus dan dunia sedang lari mendekat kepada Yesus. Apa yang terjadi? And the question I ask, Dan pertanyaan yang saya tanyakan, where in the universe did they think was safer than to be by the side of Jesus? kira-kira di mana di seluruh dunia ini yang mereka pikir tempat yang lebih aman daripada bersama dengan Yesus? Are you understanding this, friends? Apakah Anda mengerti hal ini? When we are faced with trials, we run to this person and that person rather than running to Jesus. Who in your life is safer than Jesus? Please tell me. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, kita pergi ke orang ini, kita pergi ke orang yang itu, kita bukannya datang kepada Yesus. Siapa lagi yang sebenarnya lebih bisa daripada Yesus? It's unacceptable behavior on their part. Ini adalah suatu perbuatan yang tidak dapat diterima. Why do I say that? Mengapa saya mengatakan itu? They're looking at a man possessed by an evil spirit. Mereka sedang melihat orang yang sedang dirasuk oleh roh jahat. But in the very first chapter, they had seen Jesus heal a man who was possessed by an evil spirit. In the very first chapter of Mark 1. Tapi padahal di pasal yang paling pertama di Markus, mereka melihat Tuhan menyembuhkan orang yang dirasuki roh jahat. They had seen Jesus heal Peter's mother-in-law. Mereka sudah melihat Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. They had seen Jesus make a leper clean. Mereka sudah melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. The man that was let down from the roof, not only did Jesus heal him, he also forgave him his sins. Dan orang lumpuh yang diturunkan dari atap, bukan saja Tuhan menyembuhkan dia, tapi Tuhan juga mengampuni dia dari dosanya. They saw Jesus heal the man with a withered hand. Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya. They even were amazed when Jesus rebuked the storm and said, "Hey, how is the wind and sea obedient to him?" Mereka juga bahkan kagum pada saat Tuhan Yesus menenangkan badai dan bertanya, wah, bagaimana lautan ini bisa menurut kepadanya? They had seen so much, and yet they did not believe that Jesus is able. Mereka sudah melihat banyak sekali, tapi mereka tetap tidak percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup. You see, friends, the question has not changed for us. God has done so much in our own individual lives. Dan ya kita lihat ya saudara-saudara, pertanyaan ini tidak berubah untuk kita. Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. So many miracles, so many deliverances, so many provisions. Begitu banyak mujizat, begitu banyak kelepasan, begitu banyak kebutuhan yang dipenuhi. My question is, how much do you still have to see before you believe that God is able? Pertanyaan saya adalah berapa banyak lagi yang harus kita lihat sampai kita bisa percaya bahwa Tuhan itu sanggup? What more does he have to do before you believe my God is able to give me victory over whatever I'm possessed with? Apalagi yang harus dia berikan sampai kita bisa percaya bahwa Tuhan mampu untuk menolong saya mengatasi dosa-dosa saya. Mark 5 gives me a very simple thought that I want you to pay attention to. Markus 5 memberikan saya suatu pemikiran yang sederhana yang saya ingin kita semua perhatikan. In Mark 5, and I read it in verse 6,
although this man is possessed by an evil spirit, Mark 5 verse 6 says, when he saw Jesus, he ran and worshipped. Jadi di dalam ayat 6 kita lihat bahwa walaupun orang ini sedang kerasukan roh jahat, ketika ia melihat Yesus dari jauh, dia berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. He was possessed. Dia sedang kerasukan. When he opened his mouth, it was not him speaking, it was the devil speaking. Pada saat dia membuka mulutnya, itu bukan dia yang berbicara, tapi itu Now, adalah you'd agree with me, that is very dark. Anda mungkin akan setuju dengan saya, itu adalah suatu yang sangat sorry, I can't translate dark. What does it mean? Oh, as in, you can agree with me that that's very evil. That's just very, very evil. He's possessed by the devil. Ya, sangat jahat ya, bahwa dia dirasuki oleh roh jahat. But think about it, friends. Tapi pikirkanlah ini, teman-teman. So filled with the devil, and yet he ran to Jesus. Benar-benar kerasukan roh jahat, tapi dia tetap datang mendapati Yesus. Couldn't even speak when he opened his mouth. The devil spoke. He couldn't even speak. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Saat dia buka mulutnya, itu setan yang berbicara. Does someone know what I'm talking about? Apakah ada yang tahu apa yang sedang saya bicarakan saat ini? Perhaps you have had the experience. Brother, when I pray, all these worldly thoughts come into my mind. I can't even pray correctly. Mungkin kita mempunyai pengalaman pada saat kita sedang berdoa, ada banyak sekali hal-hal keduniawian yang ada dalam pikiran kita. Kita tidak bisa berdoa dengan benar. The truth is, friends, the man didn't have to speak. Jesus saw what he needed. Ya, kenyataannya adalah yang benar adalah kita tidak harus bicara. Yesus sudah tahu apa yang kita butuhkan. All that the man did was he ran to Jesus. Yang dilakukan oleh orang yang kerasukan jahat itu hanyalah dia lari kepada Yesus. Again, friends, I don't know what possesses you. Sekali lagi, saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang merasuki saudara. I don't know what's breaking you. Saya tidak tahu apa yang sedang membuat saudara susah. What I can tell you is you need to run to Jesus. Tapi yang saya bisa katakan adalah saudara perlu untuk lari kepada Yesus. You don't have to have a whole speech prepared like the prodigal son. You don't have to have that. Kita tidak perlu mempunyai kata-kata yang kita siapkan sama seperti anak yang hilang itu waktu ketemu bapaknya. Kita tidak perlu itu. You don't have to have all the right words to say. You don't. Kita tidak perlu mempunyai kata-kata yang tepat untuk dikatakan. Tidak perlu. I plead with you to run to Jesus while you still can. Saya minta kepada saudara untuk lari kepada Yesus saat kita masih bisa. By the way, the man who Jesus healed was the first missionary to the nearby cities. Orang yang Tuhan Yesus sembuhkan ini adalah misionaris pertama di kota-kota yang terdekat di situ. You can read about it in Mark 5. You can also read about it in Desire of Ages. Kita bisa baca di Markus 5 dan juga kita bisa baca di Kerinduan Segala Zaman. That's because God is able. Itu karena Allah sanggup. You're thinking this is a new unreached area. God should send trained, experienced missionaries. Mungkin kita berpikir, oh ada tempat ini belum pernah dimasuki. Tuhan harus mengirimkan misionaris yang sudah terlatih, yang sudah berpengalaman. But he who had run to the Lord had tasted the power of God to save. Tapi orang yang lari kepada Yesus sudah merasakan kuasa Tuhan. Friends, regardless of what we're going through, God is able to save and to employ us in his great work. Apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita, bahkan mempekerjakan kita dalam pelayanannya. Please believe that God is able. Percayalah
bahwa Tuhan itu sanggup. If that is what you believe and accept, I'll invite you to pray with me, please. Kalau itulah yang saudara percaya dan saudara terima, saya undang saudara-saudara untuk berdoa dengan saya. If you're able, let us kneel as we pray. Jika Anda bisa, mari kita bertelut saat kita berdoa. Let us pray. Mari kita berdoa. Loving God, thank you for this special word. Yang berkasih, terima kasih untuk firman ini. Lord, we thank you for your great love for us. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar untuk kami. We thank you, God, for desiring a people as broken as us. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih merindukan orang-orang yang sangat berdosa seperti kami. And we thank you, God, for the assurance that we can run to you and be saved. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk jaminan bahwa kami dapat selalu lari kepadamu. Thank you, God, for hope that is found in the word. Terima kasih Tuhan atas pengharapan yang ditemukan dalam firman-Mu. And we pray, God, that you would help us to ever trust and believe in the Lord. Dan kami berdoa Tuhan agar Engkau menolong kami untuk selalu percaya pada firman-Mu. Thank you so much for guiding us as we shared and translated. Terima kasih Engkau sudah menuntun kami pada saat kami membagikan dan juga menerjemahkan. We thank you for loving us still. Kami bersyukur karena Engkau terus mengasihi kami. May your name always be praised, O dear God. Biarlah nama-Mu selalu dimuliakan ya Tuhan. We give you glory. Kami memberikan Engkau kemuliaan. We pray in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin.